Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Ya, terima kasih waktu yang diberikan oleh kami. Saya sebelumnya marilah kita memberikan puja dan bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita. Jadi keduanya rahmat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kami Abdul Jilani akan memaparkan destinasi positif di negeri Sadenggo. Tapi sebelumnya nanti kami akan memohon pada Bapak Semua untuk membuka acara di siang hari ini. Padanya kami mohon Bapak Semua untuk membuka acara pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Abdul Syarimi SPD, calon guru penggerak angkatan 11, yang kami hormati Bapak Ibu guru presidensi 1 Sadenggo. Tidak lupa marilah kita memuji dan bersyukur pada Allah, hari ini kita diberi kesehatan dapat kumpul di ruang ini dalam suatu kegiatan yaitu diseminasi budaya positif yang nanti akan Pak Jeremy akan memaparkan ini hari ini. Ya, semoga kegiatan ini nanti akan berjalan lancar dan kita akan memperoleh suatu ilmu yang berguna khususnya di dalam melaksanakan tugas negara, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran, karena ternyata di sekolah ini banyak hal-hal yang kompleks dan itu harus kita tangani secara betul. Mudah-mudahan nanti Pak Jeremy akan menyampaikan ini sesuai dengan apa yang diharapkan, karena Pak Jeremy sebagai calon guru penggerak mulai hari ini sudah mulai menggerakkan dirinya sendiri dan juga menggerakkan Bapak Ibu guru yang lain. Untuk itu pada saat mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara akan berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala sudah membuka acara pada siang hari ini. Bapak Ibu guru, sehat semuanya? Ya. Semangat masih ya. Ya, di sini saya Abdul Jilani akan mendestinasikan pemahaman tentang budaya positif. Next. Apakah itu budaya positif Bapak Ibu guru? Ada yang beda-beda keyakinan. Apalagi ada yang tahu? Ya, budaya positif merupakan nilai keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ini adalah budaya positif yang ada di sebagai satu Sadenggo. Itu yang pertama dengan upacara dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian mujahadah kita laksanakan, itu merupakan budaya positif untuk membentuk karakter biar lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah gambar anak untuk memotivasi diri untuk maju dengan dirinya sendiri, bukan motivasi dari orang lain atau ekspresi. Ya. Kemudian kami di sini akan memaparkan di Bapak Ibu guru, bukan memberi Bapak Ibu guru ini, karena sudah bisa benar semuanya. Selama 2 bulan kami BGP menerima ekspor konsep budaya positif. Yang pertama yang kami akan sampaikan adalah perubahan paradigma teror kontrol. Kemudian yang kedua adalah hukuman
konsekuensi dan restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang kelima ada 5 positif kontrol dan makna disiplin positif. Terus 3 motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, coba Bapak Ibu Guru, coba setuju atau tidak? Sekarang ini ada pertanyaan ini. Ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ya. Yang keduanya, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan membaca atau bersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu Guru? Setuju. Ya, terima kasih. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Ya, terima kasih. Next. Ya, sekarang kepala tangan lagi. Ya. Ini adalah sebuah kepelataan. Tapi sebelum dimulai, saya mempunyai sebuah bukan SPG tapi Simon. Ikuti nanti kalau saya katakan Simon berdiri, berarti berdiri. Iya. Biar kita lebih rileks. Dari kata Simon saya berdiri. Ya. Simon saya ketawa. Ya, terima kasih Simon saya duduk. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ini adalah kegiatan pelantangan. Ada A dan B. Kemudian bayangkan Anda mengambil atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Teman Anda mencoba untuk merayu sebuah tenaga dan dengan berbagai cara membujuk, merayu, menyuap, memaksa, mengancam, dan lain sebagainya. Saya minta kepada Bu Leti untuk masuk depan sini. Ya. Terus satu untuk bisa ya. Ibu Isa silakan masuk depan. Baik. Ya. Beriman ya, silakan beriman. Ya. Ya. Saya minta tolong kepada Bu Rifa untuk mengepalkan tangan, jangan terus nanti Bu Levi balap untuk merayu supaya apa? Bu Rifa untuk melepaskan genggaman tangannya dengan cara apa? Dengan cara materi ataupun dengan semangatnya Bu Rifa apa? Ya, bisa? Silakan. Bisa mengancam ataupun lain sebagainya boleh. Ya, pokoknya genggamannya isinya apa nanti tanyakan, silakan. Merayu coba. Beriba. Biar buka tangannya. Iya. Berita ini di tangannya ada apa, Giri? Asik. Di dalam sini ada apa ya? Kepo sih. Coba tangannya 5 seperti ini. Saya bisa yang ini. Yang tangan ini. Di sini tidak bisa, tapi di sini bisa. Karena di sini akan keyakinan saya. Dia juga nasi pakai itu yang pakai ayam sukanya beriba. Ayam boleh. Gimana kita beli ayam? Iya. Beriba. Nanti kita beli ayam ya. Coba kalau tangannya mau menggenggam ayam dibuka gimana? Kalau mau menggenggam ayam, tidak bisa. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ternyata Ibu Rifa tidak mau membuka tangannya, sudah dirayu dengan tadi nasi dan dirayu lagi, suruh mau dikasih yang lebih berharga lagi, ternyata tidak mau. Next. Ini adalah perubahan paradigma self control. Respon yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama.
Kemudian ini tidak sama ya semuanya. Dan tadi antara 1 dan B, A dan B itu tidak sama. Dan semua orang melihat hal yang sama. Sama tidak Bapak Ibu Guru? Umumnya kita melihat A dan B itu sama atau tidak? Tidak. Kemudian ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak ya. Kita memandang suatu kesalahan tidak semuanya buruk. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, seperti tadi contohkan, Bu Rifa dan Bu Lafe tidak bisa mengontrol, berarti Bu Lafe untuk suruh membuka tidak bisa, karena sudah mempunyai pendirian sendiri. Dan saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa ya. Terus, kalau kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, berbeda ini, jadi berbeda. Dan setiap orang memiliki gambaran. Ya, setiap satu punya Bu Lafe dengan Bu Dewi itu mempunyai gambaran tersendiri tentang apapun. Dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus adalah semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku anak didik kita mempunyai tujuan. Anak itu seperti ini, banyak berbuat yang tidak baik, ini mempunyai tujuan. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul ya? Ya, tidak bisa kita mengontrol si A, si B, tidak bisa. Seperti tadi contohkan ibadah bulan. Dan kita ada di model berpikir menang-menangan. Ini, sudah ya, baik. Ilusi, perubahan paradigma kontrol, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Ya, betul atau tidak? Ini adalah sebuah ilusi. Kalau dulu orang dulu bilang kalau tidak disiplin, anak didik kita tidak akan sukses. Itu sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa guru mengontrol murid. Berapa itu tidak bisa ya. Itu adalah sebuah ilusi. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak, itu tidak bisa. Ya, kita tidak boleh memaksa keadaan anak untuk seperti ini, karena gambaran manusia sudah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya atau tidak? Next. Terus kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah bagaimana skema pemahaman aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi intinya kita kalau merubah orang tidak bisa merubah sebelum merubahnya dari diri sendiri. Kalau dalam Al-Quran itu ada Inna Allah la yuhyi'u biqaumin hatta yuhyi'u bi anfusihim. Artinya orang itu tidak bisa berubah seseorang kecuali dia akan mengubah dari diri sendiri. Jadi mencontohkan kalau dalam ilmu dalam pelajaran kita Dewan Tolong Ingarso Subtulodo, kita berikan contoh dulu kepada anak didik kita. Lanjut dulu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa balik keliling lapangan, itu termasuk hukuman. Terus guru marah-marah, murid jadi takut. Ini yang sering kita lakukan, ya Bapak Ibu guru. Marah, ya kita sendiri, saya sendiri, iya jadi takut. Ini sebuah hukuman. Terus siswa tidak menjadi sadar, bahkan bisa menjadi tidak baik, jadi wakam itu ya. Dan konsekuensi. Guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan tugas ketika jam istirahat, itu konsekuensi. Kemudian guru tegas menghormati dan diberikan restitusi. Guru menanyakan yang kelas, membantu menyelesaikan masalah. Biar guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next. Ini hukuman Bapak Ibu. Siswa tidak nyaman, takut. Ini hukuman.
memaksa dan menyampaikan hukuman. Siswa menjadi rendah diri karena hukuman. Siswa berbohong karena berusaha menjaga kesalahan. Hukuman merupakan identitas yang gagal ya. Kalau kita sering melakukannya, itu termasuk identitas yang gagal. Next. Konsekuensi itu sudah berencana Bapak Ibu. Konsekuensi sudah berencana atau sudah disepakati oleh kesepakatan di kelas. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek, ini konsekuensinya. Terus umumnya dibuat oleh guru atau sekolah dan murid tahu konsekuensi jika melanggar. Murid sebenarnya sudah tahu, tapi tetap melanggar. Biasanya diberikan suatu data, ini ada data biasanya didata oleh Bapak Ibu guru, ditulis melalui penelitian dan umumnya bisa didapat di Google. Coba Bapak Ibu guru memberikan contoh yang membuat coretan di meja tulis termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Konsekuensi. Jadi ada murid diminta untuk berlari 10 kali putaran karena tidak memasukkan PR. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu guru? Hukuman, ya. Dia menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Terima kasih. Mengantar teman ke UKS, mengobatkan karena mendorong siswa ketika berolahraga, saat berolahraga ini. Termasuk apa? Terus membersihkan kolam sekolah karena membuat nangis adik kelas. Ya, terima kasih. Biar lanjut. Ya, ini restitusi Bapak Ibu guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka bisa kembali pada kelompok mereka menurut dosen dari depan. Sedangkan ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Ini yang kemarin saya baru terapkan di kelas 3, mencari bagaimana untuk menyelesaikan sebuah masalah, tapi dengan cara yang baik. Kemudian ada adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi dan merupakan tawaran bukan paksaan. Dan terusnya adalah memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan antara siswa dan murid dan biar lebih akrab, tidak menjadi musuh. Ya, kadang ada siswa yang takut ataupun wah gurunya galak gitu. Terus restitusi itu menguatkan siswa pada solusi. Dengan restitusi kita dapat menemukan solusi dan mencari dasar yang melatar belakangnya tindakan. Setiap anak itu mempunyai latar belakang, mempunyai tindakan, mengerjakan tindakan itu, umumnya kekerasan, bullying, pasti mempunyai dasar latar belakangnya karena apa? Kurang perhatian ataupun kurang kasih sayang. Dan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Dengan restitusi anak akan sadar dirinya seperti ini, berusaha seperti itu. Dan restitusi fokus pemecahan masalah jangka panjang. Bapak Ibu guru sudah melaksanakan ya? Ya, di kelas semuanya sudah melaksanakan sebenarnya. Terus restitusi jadi menjadikan siswa lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Dengan mengadakan restitusi, siswa akan bertanggung jawab akan apa tindakan yang dilakukannya. Terus siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dengan restitusi juga siswa akan menghormati dirinya, gurunya dan orang lain. Kemudian siswa bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan restitusi, siswa akan lebih baik daripada kita menggunakan cara hukuman. Lanjut. Ya, kita lanjut ke kelas nih. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesempatan kelas lebih rinci, ya. Kesempatan kelas lebih rinci dan detail. Bapak Ibu guru sudah membuat ya setiap pelajaran baru di kelas, tentunya sudah membuat semuanya. Dan kesempatan kelas lebih konkret, lebih clear pada peraturan. Ya, tadi itu ya. Kemudian
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berisi nilai kebajikan atau kebaikan yang diyakini secara universal. Jadi keyakinan kelas itu adalah yang nilai-nilai positif, banyak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu termasuk nilai keyakinan kelas. Dan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ada lagi ini keyakinan kelas atau soal perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, kesepakatan kelas mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara. Keyakinan kelas adalah menghormati diri sendiri, itu ya. Tidak menyela pembicaraan, saling menyayangi, itu keyakinan kelasnya. Terus mengangkat tangan ketika berpendapat, datang bulan tepat waktu, disiplin ya. Terus memakai seragam, masuk mana keyakinan kelasnya Bapak Ibu guru? Masuk mana? Memakai seragam, masuk mana keyakinan kelasnya? Disiplin, ya. Berdoa sebelum dan sudah belajar, termasuk mana keyakinan kelasnya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu. Terus tidak mengganggu teman yang beribadah. Menghargai kelas adalah menghargai teman. Terus membantu teman yang kesulitan dan berkata sopan dan santun. Terus selanjutnya kita Bapak Ibu guru, keyakinan sekolah atau kelas lebih abstrak dari peraturan sampai tadi. Terus berupa pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif dan sedikit saja agar mudah untuk diingat. Ini keyakinan sekolah atau kelas sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan dan semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya Bapak Ibu guru dan siswa bersama untuk berdiskusi membuat keyakinan kelas. Lanjut. Ya, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Satu motivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, lanjutkan Bapak Ibu guru. Ya, terus selanjutnya adalah tahapan membentuk keyakinan kelas. Tentunya dalam kita membuat keyakinan kelas ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah guru meminta pendapat dari siswa tentang kondisi kelas dan kelas yang diimpikan oleh para murid. Yang kedua itu adalah guru meminta murid menuliskan aturan kelas yang
diinginkan disepakati bersama pada lembar kertas. Setelah itu guru untuk siswa untuk menulisnya di lembar kertas apa yang mau didikan oleh para siswa, yang bagaimana. Kemudian yang ketiganya adalah usulan dari murid, semua ditempel pada papan tulis. Jadi semua usulan dari siswa semuanya ditulis ya tanpa kecuali, ditulis kemudian ditempel di papan tulis. Yang keempat adalah guru dan murid mendiskusikan setelah ditempel, kemudian berdiskusi bersama poin-poin yang akan dimusyawarahkan untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang menjadi pokok keyakinan bersama. Setelah itu mengecek kembali kelas yang akan disepakati bersama. Ya, setelah semuanya menulis kesepakatan kelas, kemudian dicek dulu sebelum ditempel. Dan yang keenamnya adalah jika keyakinan kelas telah disepakati, maka guru dan siswa membubuhkan tanda tangan seperti simbol kesepakatan bersama. Jadi anak-anak semuanya menandatanganinya bahwa keyakinan kelas sudah disepakati bersama. Dengan tanda itu siswa tidak akan melakukan suatu tindakan yang tidak baik, tentunya adalah kebajikan. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas ditempel yang strategis atau mudah dilihat di ruang kelas, yaitu biasanya ditempel di samping ataupun di depan kelas. Kita nanti Bapak Ibu Guru, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, saya minta dibacakan pada Bu Rofi. Iya, bisa bantuannya dibacakan. Terima kasih. Kita lanjutkan materinya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Terima kasih Bu Rofi sudah membantu saya untuk membacakan ini. Yang pertama buat Bu Rofi, ya terima kasih. Tahan dulu. Ya, penghukum yang pertama, peran guru adalah sebagai penghukum. Tadi di depan sudah disampaikan, penghukum, seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Fisik berarti siswa suruh berlari tadi ya, lari 10 kali. Verbal berarti berupa apa? Omongan ya. Iya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Terus guru-guru menerapkan penghukum akan berkata seperti ini. Biasanya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Jadi ada sebuah ancaman. Sering apa guru? Iya. Dia kalau sudah mantel, biasanya ada kata-kata seperti itu. Iya. Iya itu ya. Sering kita lakukan bersama. Kemudian kamu selalu saja salah. Sudah diingatkan selalu melakukan terus seperti tindakan tadi ya. Ada anak yang bertengkar itu sudah diingatkan terus melakukan ini. Terus selalu pasti selalu terakhir selesai. Ya, nanti gitu ya. Ya itu sudah diingatkan. Ya, ditonton terus gitu terus. Dan pokoknya sebagai guru kita harus sabar terus. Dan guru seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara yang agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara itu penghukum. Ya, itu cara hukum tapi tidak betul. Ya, membuat orang bersalah. Itu tulisannya. Ya. Terus pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut ya. Ini membuat bersalah. Tidak asal-asal tadi penghukum, kalau penghukuman kasar gitu. Ya, iya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keinginan. Biasanya kalau di kelas kita sendiri saya pantun aja, menang sejenak, biar hening, biar anak
Jadi kita merasa gimana itu ya? Iya itu, ya itu dengan merasa anak itu merasa bersalah dan atau rendah diri. Itu caranya, triknya. Dan di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Siswa menilai dirinya diri buruk. Yang dinilai dirinya buruk adalah siswa sendiri. Tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga dan pernah mengecewakan orang-orang disayanginya seperti orang tua. Sudah diingatkan, tapi masih melakukan tindakannya. Berkata-kata yang keluar dari Bapak Ibu guru adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu melakukan tindakan seperti tadi? Lebih lembut, tidak seperti tadi, macam ya. Ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Kenapa kamu melakukan itu? Dan kamu dengan ada lembut. Itu ada, itu merasa bersalah itu ya. Itu. Ya, kita sering melakukannya Bapak Ibu guru ya. Saking kadang ya dekat gitu, tapi kita harus bersabar. Iya. Terus selanjutnya adalah, berapa kali Bapak ingatkan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, sudah diingatkan masih melakukannya saja. Iya, itu adalah tindakan apa? Sebagai pembuat bersalah, orang bersalah itu. Terus yang terakhir adalah, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu? Ini sering kita katakan sering itu ya. Oh itu ya. Mana waktu anak ngerti, lagi telepon, nanti baru merasa bersalah. Anak jadi kita seperti itu, penting itu seperti itu. Jadi itu adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai teman. Ya, kita kadang melihat anak didik kita mendot nih, ada mendot. Kemudian guru berusaha ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatifnya yaitu dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya pernah melakukan seperti itu anak didik kita. Iya, biasanya kalau anak sudah terlalu dekat, bisa mengatakan seperti ini. Pagi terus, biasanya kalau saya sendiri kelas 3 itu akan dicari-cari terus. Iya, dicari oleh anak yang tadinya kelas 3. Terus murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Setelah dikecewakan, tidak mau berteman lagi. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, biasanya dengan sadar, dengan humor, tidak tegang ya, mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, lebih lembut, tapi karena sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Umpamanya anak diberikan tadi bantuan, jadi anak teringat. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Dalam hal ini teman, hal yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Ya Pak, tidak Bapak Ibu guru. Iya, karena biasanya guru tertentu disenangi guru kelas 4 itu aja. Biasanya seperti itu, ya. Dikejar yang guru satunya nggak mau. Ya itu. Tapi ya Pak tidak Bapak. Iya, itu biasanya seperti itu. Terus selanjutnya adalah sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan pemantau.
Pertanyaan yang diajukan pemantau biasanya seperti ini. Peraturan apa itu? Siswa biasanya seperti ini. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu melanggar aturan itu? Kenapa kamu terlambat? Terus sanksi atau sanksinya apa? Itu biasanya pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Seseorang memantau saat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan. Sebagai bukti perilaku seseorang, posisinya akan yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Next guru. Manager. Posisi manajer di sini adalah posisi terakhir, adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut diperlukan. Namun, bila kita menggunakan murid jadi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan murid, kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan tadi. Ya, sobat Pak Guru, saya mau tanya, di antara 5 posisi itu yang kita gunakan sebagai apa? Siapa yang bisa? Silakan masuk ke depan. Bisa? Di antara 5 posisi kontrol kita sebagai guru kita gunakan sebagai apa? Coba dari les atas. Siapa yang bisa? Silakan. Sebagai penghukum. Ya, yang digunakan yang mana kita gunakan? Ada yang bisa jawab? Untuk kami? Ya, silakan masih depan Bu. Terima kasih. Mohon izin menjawab ya Bapak. Ya, silakan. Kalau untuk saya pribadi ya, untuk saya sendiri kolaborasi, karena tergantung nanti kondisinya atau kasusnya. Kadang yang sering saya pakai sebagai teman, terus masih jujur saya masih jadi guru yang menghukum, masih beberapa dipakai. Terus juga membuat anak merasa bersalah. Ada kita harus memberikan pengertian ke anak bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Karena anak-anak itu masih perlu bimbingan mana hal yang baik atau maupun yang benar. Mungkin yang sering saya lakukan dari 5 posisi kontrol guru ada 3, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga teman. Mungkin dari saya baru itu Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Ibu bersama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Next selanjutnya adalah disiplin. Ya, tentunya kita kalau berkata disiplin ada dengan kaitannya dengan apa ya Ibu? Aturan. Ya, kalau dulu disiplin itu adalah sebuah kekerasan pada semi militer itu ya. Kemudian disiplin di sini adalah makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan adalah Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama yaitu disipler atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau bukan motivasi ekstrinsik.
Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang didasarkan dari diri sendiri. Kalau ekstrinsi itu dari orang lain. Dan karena disiplin dan nilai kebajikan, seseorang yang memiliki diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Terus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandi, bernalar kritis, berpikiran global dan bergotong royong sesuai dengan apa yang nyanyinya ya? Profil Pancasila. Bisa nyanyi bersama nih? Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkepikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya, terima kasih sudah bernyanyi bersama. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Ya, untuk mencapai dapatnya. Tujuan dari disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak siapa ya? Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Yang kuat sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tercakap, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana baik. Jadi disiplin itu berasal dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Makanya kita memakai seragam, ya itu yang rapi karena dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, adapun divisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jarwana nora mung lepasing pamreh nging uga kuat kuasa mandiri priyanda. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau dalam ilmu Jawa namanya jargoni. Iya. Ajar di kalau ini biasanya seperti kita. Kalau perintahkan anak ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman atau penghargaan. Sekarang lanjut ke materi 3, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah motivasi yang menghindari tingkat kenyamanan. Contohnya teman-teman itu ya. Contohnya saya memakai seragam sekolah lengkap ketika upacara umumnya di kita karena takut dihukum. Itu adalah motivasi bukan dari diri sendiri, tapi karena takut dihukum. Ya, karena hukuman menghindari dihukum. Terus ekstrinsik selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini yang sering dilakukan oleh saya sendiri. Itu karena ada imbalan, aku jadi semangat. Terus intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai mereka yang percaya. Ini dari kita sendiri. Dengan motivasi perilaku manusia, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak salah ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai mereka percaya. Ini contoh motivasi ya. Video
berani untuk maju berjuang tentang sapu tangan, silakan. Ya, tradisi di awal itu adalah motivasi dari ekspresi ya dari orang lain, tapi setelah saya sendiri telah ada imbalannya, banyak siswa yang mengacung, ya tidak Bapak Ibu Guru, ya tidak hadiah, semangat ini karena hadiah ya, jadi kita semangat itu yang sering terdidik kita seperti itu. Terus saat kita berulang kali memberikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berkonsumsi. Mereka tidak akan melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Al-Firqon. Terus penghargaan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Maaf Bapak Ibu Guru, ini adalah penghargaan. Kalau menurut teori ini adalah menghancurkan potensi dirinya. Ya, itu menurut Al-Firqon. Terus dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya, efektif penghargaan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu kalau penghargaan. Coba Bapak Ibu, berarti kalau motivasi itu yang baik itu dari mana Bapak Ibu? Dari diri sendiri. Ya. Kita lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Semua manusia mempunyai kebutuhan di Bapak Ibu Guru. Antara kebutuhan satu dan sebenarnya berbeda apa tidak Bapak Ibu Guru? Beda. Iya. Satu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup perlu ya. Di antaranya dengan makan. Kebutuhan bertahan hidup dengan makan, pakai pakaian, ya, tempat tinggal ataupun keamanan. Itu adalah kebutuhan manusia. Perlu apa tidak? Perlu. Ya. Kemudian kebutuhan hidup terusnya adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kalau kita contohkan harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui dan didengar. Terusnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini benar apa tidak Bapak Ibu? Halo, Bu Rifa, dalam kasih sayang ini dipenuhkan atau tidak? Penuhkan, iya, kasih sayang. Tapi kasih sayang yang paling utama adalah kasih sayang kepada Allah. Ya, karena setiap manusia mempunyai kasih sayang, makanya ada mahabbah. Tadi mahabbah yang pertama adalah mahabbah kepada Allah. Kalau mahabbah kepada manusia hanya sementara. Kemudian kebebasan atau kebutuhan atas pilihan. Ini semua manusia mempunyai kebebasan. Kalau kita terkadang tidak akan baik, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menentukan arah dirinya mau kemana adalah kita. Terus kesenangan, kebutuhan rasa senang. Bapak Ibu Guru butuh senang? Butuh, iya. Butuh bersenang? Butuh, iya. Semua manusia butuh kesenangan, semuanya humor, bercerita, tidak tekan terus nih. Iya, iya, bersabda.
bermain pertama bisa. Iya, iya kalau terus. Ya, ya lanjut. Coba kita coba contoh. Mari dikasih masalah berikut. Di masa orang anak kelas 1 selalu berlari keluar kelas. Ya, kesalahan saya di depan sekolahnya yang ramai dengan kesadaran. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo seperti kolom sebelah kiri. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Ibu guru seru. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Coba. Kira-kira itu kebutuhan apa yang diperlukan oleh kelas 1 ini? Kebutuhan apa ya? Dia belajar yang bervariasi, Pak. Kalau melihat dari Bimo itu aku bosan belajar mewarnai terus. Iya. Ya perlu variasi. Kata-kata mewarnai terus. Mewarnai terus ada kebosanan. Iya, berarti ada apa ya variasi. Variasinya ya, iya. Materinya ada variasinya. Ya, Bimo perlu ada, kalau saya kira ada kebebasan ya, kebebasan. Selanjutnya contoh 5 penerapan fungsi kontrol guru dari kasus tersebut, yaitu yang pertama adalah penghukum kepada terus hormat selama 1 jam, perempuan merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ya, teman, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak. Ya, sekali ini yang sudah kita bawa anak lain kali jangan diulang lagi. Lanjut, lanjut terus bro. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang adalah tahap restitusi. Sedikit restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, dua validasi tindakan yang salah tujuannya adalah pembuktian tindakan yang salah dengan memahami alasan dan menyadarkan setiap tindakan memiliki tujuan akan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berbeda. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita jabarkan biasanya menstabilkan identitas seperti ini berkatanya: berbuat salah itu wajar. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan kesalahannya. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Ini bapak ibu nanti bisa praktekkan 3 restitusinya di siswa masing-masing. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini berisi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Anak-anak itu melakukan tindakan namanya bullying ataupun berantem, itu adalah pasti punya alasan. Tidak minta uang oleh temannya, pasti mempunyai alasan dari latar belakangnya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu patut bangga karena yang telah menjadi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu yang kamu yakini? Biasanya anak akan bingung seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai kesepakatan apa yang kamu sepakati di kelas? Kan sudah ada kesepakatan kelas. Kalau tidak mengerjakan PR, anak akan diberikan sanksi. Ya, apa tidak bapak? Ya. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Oh, kamu berbuat seperti itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa?
Tapi jenis zakat yang oleh hasil itu apa? Main, iya itu sebenarnya itu ya, alasannya itu berarti baik apa tidak? Ya, tidak mandi, jadi ada tidak apa pengajaran PR ya, itu perbuatan yang lebih penting kalau saya ya baik tadi hasil itu kalau ada PR terus bagaimana mengajarkannya mau sampai waktu apa coba ya kita mau berangkat sekolah sebelum sekolah itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Apakah perbuatan itu akan dilakukan oleh saya? Ya, cara boleh itu aja mengerjakan PR-nya lebih lama, jadi tidak dulu. Semuanya manusia mempunyai dasar, tapi kita tidak memperbaiki. Ada barangkali dasar itu harus lebih baik lagi. Jadi mengerjakan PR-nya jadi tepat waktu. Kita siap bersihkan dasar. Ya, besok lagi lebih baik lagi. Terima kasih Ustaz. Besok lagi lebih baik lagi dan sekarang kita kembali ke Ya, itu adalah contoh kita diskusi dari materi yang tadi tentang destinasi. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang bertanya, silakan. Oh ya, kita sebelum mengakhiri kita refleksi dulu Bapak Ibu guru dari sekian materi yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu guru untuk menulis ataupun ya menulis refleksinya seperti tadi ya. Silakan disiapkan Bapak Ibu guru. Apa yang telah kami sampaikan silakan ditulis apa yang tadi saya sampaikan, direksi. Sudah Bapak Ibu? Silakan yang mau membacakan refleksinya pada siang hari ini. Silakan siapa yang berkenan untuk ya, silakan Bu Rofi, Bu Riva atau Bu Rafi. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya akan membacakan dari refleksi kita pada siang hari ini tentang budaya positif yang ada di SD 1 Candilgo. Itu yang pertama yang dapat direfleksikan dari kegiatan ini, mengetahui 5 posisi guru sehingga saya mendapatkan pengalaman langsung dari materi yang disampaikan. Kemudian saya juga menjadi tahu cara menyelesaikan masalah anak dengan segitiga restitusi. Terus yang terakhir, mengetahui juga perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, serta cara membuat keyakinan yang ada di kelas.
Itu Bapak Ibu Guru yang bisa disampaikan pada refleksi siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah berkenan untuk masuk depan refleksi dan kita akhiri mari kita bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.